Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mempresentasikan kepada Anda semua mengenai pembelajaran akuntansi dalam materi laporan keuangan perusahaan jasa. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sangaji Wijanarko dari 12 MIPA 4, nomor absen 27. Saya diminta oleh guru akuntansi saya untuk membuat video ini. Video tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Marilah kita langsung diawali dengan pengertian perusahaan jasa. Jadi, laporan keuangan adalah catatan informasi suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Jadi, laporan keuangan itu berisi catatan informasi keuangan yang dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu dalam sistem akuntansi. Biasanya laporan ini berada di akhir dari proses akuntansi. Manfaat dari laporan keuangan itu sendiri adalah itu merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban. Maksudnya adalah laporan keuangan itu adalah media komunikasi dan pertanggungjawaban perusahaan atau manajemen pada para pemiliknya atau pihak lain atau biasa disebut investor atau yang mempunyai saham pada perusahaan tersebut. Yang kedua, menggambarkan kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan. Maksudnya menggambarkan kondisi di sini adalah laporan keuangan itu berisi tentang apa saja uang atau aliran keuangan yang dilakukan perusahaan dalam suatu periode tersebut, ditaruh kemana saja, dibuat untuk apa saja, dan seperti itu. Kemudian laporan keuangan itu terdiri dari tiga atau dibagi menjadi tiga, yaitu laporan laba atau rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan laba atau rugi adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban suatu perusahaan. Jadi laporan keuangan dalam laba atau rugi ini menyajikan pendapatan suatu perusahaan, beban suatu perusahaan, serta laba atau rugi yang didapat oleh suatu perusahaan dalam periode akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Laporan laba atau rugi ini juga disebut dengan statement of earnings atau statement of operation yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen yang diukur dari banyaknya laba dalam suatu periode. Kemudian, laporan laba atau rugi memiliki dua bentuk, yaitu bentuk single step atau bentuk langsung dan bentuk multi step atau bentuk bertahap. Bentuk single step di sini dibuat dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang didapat suatu perusahaan dan seluruh beban, kemudian dari selisihnya dapat diperoleh laba atau rugi usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, bentuk multi-step atau bentuk bertahap. Bentuk ini memisahkan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Kemudian memisahkan beban usaha dengan beban di luar usaha. Kemudian kita langsung masuk ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan perubahan modal
yang terjadi setelah digunakan untuk biaya kegiatan usaha dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, kenaikan ekuitas pemilik berasal dari investasi pemilik dan laba bersih. Jadi kenaikan ekuitas pemilik itu berasal dari investasi yang dilakukan oleh pemilik itu sendiri. Jadi dia memberikan modal dan akan mendapatkan laba bersih dari kenaikan ekuitas tersebut. Yang ketiga, penurunan ekuitas pemilik disebabkan karena penarikan pemilik dan rugi bersih. Sehingga dapat disimpulkan, jika ekuitas naik itu karena investasi yang dilakukan oleh pemilik, dan jika ekuitas menurun, maka itu bisa disebabkan oleh penarikan pemilik dan rugi bersih, beban melebihi pendapatan. Dan yang laporan keuangan yang terakhir adalah laporan neraca. Jadi laporan neraca adalah bagian laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Jadi dalam laporan neraca ini berisi tentang jumlah aset atau jumlah barang berharga atau ya seperti bangunan, terus perlengkapan, itu disebut juga aset, termasuk aset, kemudian kewajiban dan ekuitas pemilik dalam suatu periode akuntansi. Ya, jadi bukan suatu periode itu bukan termasuk bukan maksudnya itu 1 tahun. Suatu periode itu bisa, suatu periode akuntansi itu bisa mencakup, ya tergantung, ada yang 1 tahun, kemudian ada yang lebih atau ada yang kurang. Kemudian laporan neraca itu disebut juga laporan posisi keuangan dan memiliki manfaat, yaitu satu, memberikan informasi tentang posisi keuangan. Kedua, menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan. Yang ketiga, menilai struktur pendanaan perusahaan. Yang keempat, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi dari jasa perusahaan. Yang terakhir, mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan tersebut. Ya. Neraca saldo di sini juga dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk skontro dan juga bentuk stafel. Bentuk skontro itu adalah laporannya menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dengan urutan penyusunan menyebelah. Penyajiannya adalah sisi sebelah kiri digunakan untuk mencatat aset, sedangkan sisi sebelah kanan digunakan untuk mencatat kewajiban dan ekuitas. Kemudian bentuk stafel adalah laporan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dengan urutan penyesuaian dari atas ke bawah. Kemudian dalam laporan keuangan juga ada laporan arus kas. Ya, arus kas dari aktivitas operasi bagian ini melaporkan cakupan penerimaan dan pemekaran kas dari operasi. Jadi arus kas itu terdiri dari 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kedua arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi adalah bagian yang melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi. Jadi arus kas dari aktivitas operasi ini adalah rangkuman penerimaan dan pengeluaran yang didapat atau dikeluarkan dari melakukan operasi atau
atau sejenisnya. Yang kedua, aruskah dari aktivitas investasi adalah bagian yang melaporkan transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Kemudian yang terakhir itu arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu bagian yang melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjam, oleh pemilik, pinjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Untuk contoh-contoh laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas, silakan Anda semua melihat video lain agar menambah wawasan Anda, dan maaf jika ada kesalahan pengucapan atau yang sejenisnya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.